Itu 1.108.000. Pak Dirjen Pendis hanya dapat 56.000. Padahal latar belakang sosial ekonomi yang masuk melalui Kementerian Agama, baik madrasah maupun pesantren, itu kami pastikan itu kelas menengah ke bawah. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, termasuk juga soal, saya terus terang saja didatangi oleh teman-teman yang guru PAI. Guru PAI menyampaikan beberapa kali kepada kami, mereka akan kerja di sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi secara administratif ada di bawah Kementerian Agama. Mereka diperlakukan dengan melihat secara langsung bagaimana guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan jauh lebih baik pelayanannya dalam hal kesejahteraan dibandingkan di bawah Kementerian Agama. Sehingga saya kira ini lucu sekali, misalnya untuk pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, kita hanya, tadi disebutkan oleh Pak Menteri, 9.464 melalui P3K. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 juta, Pak Menteri. Jadi ada yang salah nih dalam hal, Pak Menteri sering bicara di mana-mana tentang apa yang disebut dengan semua warga negara harus diperlakukan sama. Dalam hal pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak boleh dibedakan antara lembaga di bawah Kementerian Agama dengan lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Pak Menteri, ya ini karena kita bicara soal anggaran, apa yang sudah dilakukan oleh kita pada beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri harus punya terobosan untuk bagaimana mengangkat pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu diperlakukan sama dalam konteks pelayanan pendidikan. Dengan anggaran yang cuma 55 triliun dibandingkan dengan 350-an lebih triliun yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan, saya kira ini ada ketimpangan. Pak Menteri, mohon kiranya untuk mencari terobosan, entah itu melakukan, kan sama-sama nih anak muda nih yang ngurusin pendidikan. Di Kementerian Agama, Gus Yakut, anak muda. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas, kalau itu Mas ya, Mas Nadiem, kalau ini Gus gitu. Jadi saya kira ini harusnya menjadi kolaborasi yang baik ya, untuk bagaimana mencari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Ini saatnya Pak Menteri yang sama-sama muda, Gus Menteri dan Mas Menteri, duduk bersama membicarakan tentang pendidikan. Misalnya kewenangannya itu di Kemenpan RB, sementara ya, Kemendikbud sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta. Nah, kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian Pan RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di Kementerian belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami, jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan. Dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional, karena saya kira dari segi
dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan? Bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2, itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. saya setuju sekali Pak, karena misalnya